Istri 2, cerai 1, nikahkan 1. Itu yang terjadi di Kabupaten Tolikara ini atau wilayah Toli. Istri hanya 1. Semua orang hari Minggu ibadah. Semua barang luar biasa. Siapa punya uang jatuh di jalan tidak bisa diambil oleh orang lain. Uang itu ditanam di atas tanah di situ dengan kayu. Orang yang punya uang datang dia ambil barang itu. Tidak ada lagi perselingkuhan. Tidak ada perzinahan. Tidak ada bikin istri 1, istri 2, istri 3. Waktu itu saya saksi mata. Injil luar biasa. Kuasa Injil luar biasa. Allah bekerja di kabupaten ini atau di wilayah Toli ini. Dari tempat ini Tuhan bawa Injil ke Yahukimo. Tuhan bawa Injil melalui anak-anak dari sini ke Mamberamo. Beberapa orang martir bersama misionaris dari Amerika. Karena Injil itu, karena darah orang Lani dan orang Barat, orang-orang Jali bertobat. Beberapa orang Mamberamo bertobat. Itu buah Injil dari Tolikara atau kabupaten atau wilayah Toli. Dengar baik-baik. Tidak usah tepuk tangan dulu. Ya. Orang yang paling jahat itu orang Tolikara di tanah Papua. Mau tahu? Pembunuh berdarah dingin itu orang Toli, Kabupaten Tolikara. Dari mana saya tahu? Ya karena saya orang dari sini. Cara berpikirku, cara bergerakku saat menguasai dunia saya tahu jiwanya. Dan itu yang dinilai oleh misionaris pertama mendarat di Danau Anungkok. Mereka sampai di Bokodini. Satu misionaris pun takut masuk di tempat ini karena kalian jahat. Orang-orang tuaku jahat, termasuk bapakku. Dan lembah ini disebut lembah gelap. Itu. Tapi karena kuasa Injil, Toli bukan lagi lembah gelap, bukan lagi lembah hitam, tetapi diterangi dengan kuasa Injil dan di Toli merdeka luar biasa pada waktu itu. Berkat luar biasa pada waktu itu. Kasih mula-mula itu ditanamkan di sini. Orang Toli punya kasih melebihi kasih orang-orang lain di dunia. Saya sudah keliling seluruh dunia. Orang Toli punya memberkasi sosial nomor 1 di dunia. Itu sebabnya memang orang Toli orang-orang hebat. Itulah sebabnya Injil masuk di sini hanya mentok di Bokodini. Tapi ada beberapa orang, Pak Whitbin, mantan tentara Amerika dengan itu beberapa orang mulai terbang dan mendarat. Dia jalan kaki dengan beberapa orang masuk di Karubaga di sini. Jalan kaki dari Bokodini dan di sini mulai berkembang dan beberapa misionaris masuk di sini. Ya, luar biasa. Injil terus bertumbuh. Sekolah Alkitab dibuka dan anak-anak Tuhan dibina di situ. Termasuk bapakku. Mereka dibina dan mereka diutus ke beberapa daerah. Tetapi beberapa orang diutus langsung seperti Pendeta Bimber. Saya tahu persis waktu dia diutus. Bimber Gurik dengan beberapa orang, Yana Wandik dan lain-lain sebagainya. Beberapa misionaris diutus ke beberapa daerah. Luar biasa. Semua bersaudara, semua bersahabat, semua luar biasa. Waduh, indah sekali. Saya bersyukur sekali pada waktu itu. Sampai misionaris RBMU memutuskan, dengar baik-baik, kalau orang Toli pergi sekolah sekuler, sekolah umum,
mereka akan lebih jahat seperti sebelumnya. Itu keputusan. Itu sebabnya misionaris saya tidak sebutkan nama mereka, tapi mereka hanya bisa sekolah Alkitab dan jadi penginjil. Tidak boleh keinjakan kaki Jayapura. Itu terjadi. Saya sendiri tahu keputusan itu, badan misi pada waktu itu. Karena kalau kalian orang Toli keluar dari tempat ini, di sana itu ada tempat pelacuran, di sana ada tempat minuman keras, di sana ada wanita telanjang, bisa nonton dengan apa saja. Kelakuan yang buruk itu ada di sana, di mana-mana. Mereka tahu itu karena mereka datang dari negara-negara barat yang sudah maju sebelum di sini. Itu sebabnya mereka mau orang Tolikara hanya jadi pendeta saja, tinggal di sini saja dan beberapa tempat. Tapi ada satu orang namanya Kondalan almarhum. Ada satu misionaris katakan orang Toli, orang Jamo makan ubi, jadi otaknya rendah. Itu ada satu misionaris, tidak bisa jadi pilot. Saya tahu keputusan itu. Apalagi sekolah tinggi tidak bisa cukup sekolah Alkitab. Tetapi ada satu hamba Tuhan dari Australia namanya Kondalan. Dia kirim Andreas Ikwa, Timotius Wakur, dan beberapa teman-teman berangkat ke sekolah Alkitab di Jawa. Hanya berapa bulan. Tapi orang-orang itu hebat. Baru berapa bulan, tetapi mereka bisa belajar bahasa Indonesia dengan luar biasa. Cara berkhotbah mereka luar biasa. Wow, luar biasa. Saya sendiri melihat mereka seperti mereka ini orang datang dari mana. Padahal mereka saya punya orang-orang, kakak-kakak saya. Hebat sekali. Itulah saksi mulai. Dan mulai orang itu memberikan masukan dalam rapat badan misi. Tetapi diprotes karena dia satu orang saja. Tapi dia tetap putuskan bikin asrama, salah satu asrama di Sentani. Ini salah satu terobosan terjadi pada waktu itu dalam dunia pendidikan. Banyak orang tidak tahu. Untuk itu saya klasis di sini tahun 85-86 kami putuskan untuk bikin asrama di Wamena, Nabire dan di Jayapura. Asrama Toli itu milik gereja wilayah Toli punya, bukan milik satu orang punya. Wamena juga, Nabire juga. Saya yang menulis semua surat-surat untuk urusan itu. Luar biasa.